Halo semuanya, selamat sore. Berikut merupakan pemaparan materi mengenai isu nasional yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar Aneka bersama saya Idris, Samuel, Herdina, dan Lutfan. Pemaparan berikutnya akan dibacakan oleh teman saya Lutfan. Dipersilakan. Jadi gini teman-teman, selama pandemi COVID mewabah di negeri ini, ada beberapa isu nasional yang muncul mulai dari bidang kesehatan, keamanan, hukum, hingga bidang sosial. Next. Nah, dari dua gambar di depan, merupakan berita atau isu yang akan kami jadikan sebagai dasar untuk dijadikan topik bahasan pada diskusi kesempatan kali ini, yaitu mengenai korupsi dana bansos COVID-19 yang terjadi pada bulan Desember 2020. Next. Untuk mengetahui garis besar kasus korupsi dana bansos COVID-19 akan dijelaskan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, mantan Menteri Sosial yaitu Juliari Peter Batubara mengumpulkan dana atau fee bansos COVID dari penyedia bansos yang dilakukan bersama dua anak buahnya, yaitu Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono, dengan mengumpulkan uang sebesar Rp10.000 per paket dari penyedia bansos untuk kepentingan Juliari sendiri, hingga terkumpul berjumlah uang sekitar 17 miliar. Di samping itu, korupsi ini juga dilakukan dengan cara mengumpulkan fee operasional dari beberapa penyedia bansos untuk kegiatan operasional Juliari dan kegiatan di Kemensos. Nah, untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kasus korupsi bansos COVID-19 akan dijelaskan kemudian oleh teman saya Samuel di slide berikutnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Penyebab terjadinya isu korupsi yang dilakukan oleh Bapak Juliari akan saya jelaskan sebagai berikut. Next. Nah, dalam menganalisis penyebab-penyebab apa saja yang menyebabkan Bapak Juliari atau mungkin penyebab dari terjadinya korupsi yang dilakukan Bapak Juliari, kami menganalisisnya melalui teknik analisis yang bernama Fishbone diagram. Nah, dari Fishbone diagram ini kami bisa mengetahui penyebab-penyebab apa saja, akar-akar penyebab apa saja yang menyebabkan terjadinya korupsi terhadap bantuan sosial COVID-19. Yang pertama adalah dari individu itu sendiri, yaitu tidak ada rasa kepedulian terhadap sesama yang dimiliki oleh Bapak Juliari, di mana saudara-saudara kita di luar sana sedang kesulitan dalam pandemi COVID ini, sedangkan masih sempat-sempatnya Bapak Menteri ini melakukan korupsi. Kemudian ada rasa ingin memperkaya diri sendiri, meskipun mungkin bisa dikatakan bahwa menteri yang memiliki mungkin gaji besar dibanding masyarakat menengah ke bawah, tetapi masih ada rasa ingin memperkaya diri dari Bapak Juliari. Kemudian tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila, yaitu Kreatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga sila-sila yang lainnya. Kemudian dari bagian pengawasan. Dari bagian pengawasan sendiri, adanya pengawasan yang tidak profesional, kemudian tidak amanahnya pengawasan yang dilakukan, dan kemudian monitoring dan evaluasi yang kurang diperhatikan oleh pemerintah terhadap Kementerian Sosial. Kemudian adalah dari sistem itu sendiri, sistem yang dimiliki oleh Kementerian Sosial dalam menyalurkan bantuan COVID-19 ini memiliki sistem yang tidak transparan dan juga tidak bertanggung jawab, sehingga dapat menimbulkan korupsi terhadap bantuan sosial COVID. Kemudian terakhir adalah lingkungan. Seperti yang dipaparkan oleh Saudara Lutfan sebelumnya, bahwa teman-teman dari atau mungkin rekan-rekan dari Bapak Juliari juga menjadi pendukung dalam melakukan korupsi terhadap bantuan sosial COVID. Next. Nah, kemudian terlebih jelas lagi penyebab isu dari korupsi ini, yang pertama adalah kurang transparansinya dalam penyaluran dana bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Kemudian memiliki keinginan untuk atau kehendak untuk memperkaya diri sendiri. Tidak ada pengawasan yang ketat terhadap proses penyaluran bansos, di mana dari beberapa berita yang dibaca, ternyata Inspektorat Jenderal memiliki posisi yang lebih rendah dibanding kementerian, sehingga tidak leluasa untuk mengawasi apa yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Kemudian tidak memiliki rasa kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan, yang sangat membutuhkan bantuan sosial ini. Seperti kita ketahui bahwa masih banyak saudara-saudara kita, saudara sebangsa setanah air, yang masih ada di bawah garis kemiskinan, atau mungkin juga dalam
kelompok ekonomi menengah ke bawah yang sangat membutuhkan bantuan sosial itu sendiri. Kemudian sistem pengawasan dari internal yang tidak profesional sehingga pengawasan tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Berikutnya. Next. Nah, kemudian dampak apa saja sih yang terjadi apabila isu korupsi ini tidak segera diselesaikan atau tidak dapat dicegah? Yang pertama adalah masyarakat menjadi tidak percaya dengan kinerja pemerintah, di mana pemerintah yang diberi wewenang, yang diberi amanah untuk mengatur uang rakyat kita ini ternyata dikorupsi, di mana pandemi ini memberi dampak kepada semua orang dan jadinya memberi dampak ketika pemerintah membuat peraturan mengenai penyelesaian pandemi ini, contohnya yaitu PPKM, sehingga banyak masyarakat yang tidak mematuhi PPKM itu sendiri dan bahkan bisa jadi juga tidak percaya bahwa COVID ini ada. Sedangkan seperti kita lihat bahwa korban COVID ini sendiri sudah banyak. Kemudian masyarakat yang mengalami kesulitan dari sisi ekonomi tidak mendapat kesempatan untuk menerima bansos atau bantuan sosial, sehingga keadaan memaksa mereka untuk keluar rumah untuk mencari pencaharian, untuk mencari uang, untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Herdina. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan hasil dari presentasi kami yang mengenai tentang rekomendasi pencegahan untuk kasus korupsi bansos. Di mana untuk rekomendasi pencegahan terhadap isu bansos ini, yaitu yang pertama, melakukan perbaikan pada sistem monitoring dan evaluasi, di mana sistem ini perlu dilakukan secara rutin dan profesional, agar kita dapat melihat bagaimana kondisi saat terjadinya pemberian bansos. Kemudian yang kedua juga dapat mengaplikasikan whistleblowing system. Kemudian yang ketiga, melakukan setiap kegiatan dengan bertanggung jawab. Hal ini juga disertai dengan laporan pertanggungjawaban agar dapat terlihat tanggung jawabnya. Kemudian yang keempat, yaitu menerapkan jiwa-jiwa atau nilai-nilai Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila ini ada beberapa yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kita pelajari pada saat sekolah. Kemudian yang kelima, yaitu menghindari konflik kepentingan berupa benturan kepentingan. Kemudian yang keenam, menjalankan fungsi pengawasan secara efektif untuk mengawal keterlaksanaan program kerja. Kemudian yang ketujuh, memfokuskan kegiatan pada kepuasan masyarakat. Jadi tidak hanya pejabat saja yang puas, tetapi masyarakat pun juga merasa puas. Kemudian yang kedelapan, menerapkan jiwa anti korupsi atau sadar akan korupsi itu. Kemudian yang kesembilan dan yang terakhir, yaitu memahami dampak yang akan terjadi apabila terjadi tindakan korupsi. Tidak hanya dampak yang terjadi pada diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai rekomendasi pencegahan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan mengenai nilai-nilai aneka yang terdapat pada isu kali ini yang akan dipaparkan oleh Saudara Idris. Nah, berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi, berikut ini adalah nilai-nilai dasar aneka yang berkaitan dengan isu yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama itu mengenai akuntabilitas. Mereka yang melakukan korupsi itu merupakan orang yang tidak menunjukkan sikap profesionalitas dalam melakukan pekerjaan, baik dari pihak penyelenggara maupun pengawas. Selain itu, mereka juga tidak jujur dalam menyalurkan dana bansos sesuai dengan nominal atau besaran yang sudah ditentukan. Kemudian dari sisi nasionalisme, mereka merupakan orang yang tamak, tidak amanah dalam mengerjakan pekerjaan, dan tidak peduli dengan orang lain. Dari sisi etika publik, mereka tidak bertanggung jawab saat menyalurkan bansos pada masyarakat, dan tidak tulus dalam mengemban pekerjaan. Dari sisi komitmen mutu, dana yang tersalurkan tidak optimal, dan dana tersebut disalurkan secara ala kadarnya. Dari sisi anti korupsi, mereka disebut orang yang tidak jujur dalam melaksanakan amanah dan tugas yang diberikan, pihak pengawas atau KPK yang tidak tegas melakukan pekerjaan, dan tidak peduli dengan kesusahan yang dialami oleh masyarakat menengah ke bawah. Nah, untuk itu sebagai ASN yang baik, kita harus menanamkan nilai dasar aneka dalam jiwa kita.
agar kejadian seperti ini tidak terus berulang di hari atau di waktu berikutnya. Demikian hasil pemaparan kami. Terima kasih atas perhatiannya.